Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Jumat akhir pekan di minggu kedua bulan Januari 2024 ya, sudah memasuki pertengahan bulan ya. Satu perjalanan yang cukup membuat kita lebih bersemangat ketika tentunya yang kita analisakan, yang kita lakukan untuk entry bisa mendapatkan konsisten hasilnya. Baik, sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, kira-kira potensinya lebih kemana, kemudian bagaimana kita menempatkan posisi-posisi kita. Yang pertama kita akan evaluasi dulu satu hari kemarin dengan ilustrasi yang sudah kita buatkan tadi kemarin, kemudian kita coba untuk mereview kembali ya, apakah ada potensi, apakah ada resiko yang kita dapat terima di sana. Pertama, kita buat kecenderungannya lebih berpeluang turun ya, kita tandai warna biru pertama. Biru pertama ini untuk menguji kekuatan bullish jika nanti dia bergerak naik. Selama tidak dilewati maka berpeluang masih akan terkoreksi atau akan berbalik ya, tergantung nanti bagaimana kekuatan bearishnya. Dia akan berusaha untuk lebih tinggi ketika dia menembus di garis warna biru ya. Sementara di sisi bawah kita uji dengan area warna biru yang di bawah di kisaran harga 1995 ya. Jika nanti di area ini ditembus dengan baik dengan tingkat momentum yang signifikan, maka kemungkinan bergerak turun akan lebih besar ya, sampai mendekati area biru berikutnya 1980 ya. Harga hanya berkisar di antara ya 2000 sekian ya, sampai nanti di angka 1900-an, artinya 1900 sekian, di bawah angka 2000 ya. Ini sudah mendekati mulai bergerak turun. Kemudian real time-nya, satu hari kemarin real time-nya terkoreksi hanya sampai di warna biru, kemudian konsolidasi. Tetapi dari sisi low-nya atau harga rendahnya, tidak ada yang bisa membentuk harga lebih rendah yang baru. Artinya swing low-nya tidak bisa membentuk swing low yang baru. Bahkan dia semakin menuju ke atas. Dari sisi barisnya masih berada di jajaran baris naik. Dengan demikian pergerakan secara perlahan masih bergerak naik. Satu posisi entry point di 2012 tersentuh, kemudian sempat koreksi ya, konsolidasi kecil ya, berada di wilayah koreksinya dan akhirnya kembali naik ya, hanya sampai di 2 target ya, hampir mendekati 2 target. Dengan demikian tetap saja kita dapat maksimumnya sampai di titik puncaknya sekitar 1000 sekian ya. Satu target saja sudah hampir 700, lebih dari cukup untuk target harian. Kemudian di sisi bawah juga tidak ada sama sekali ya, karena kita menempatkan posisi selnya cukup jauh, masih aman. Jadi satu posisi memang kita hanya dapat peluangnya. Kita belum bisa juga mengambil sesi atau pembalikannya di sana, mengingat berada di harga yang konsolidasi. Cukup satu posisi, yang terpenting memenuhi syarat target kita dan tidak ada peluang yang lebih baik lagi, maka cukup tentunya belajar disiplin, belajar komitmen dan konsisten. Berikutnya kita akan coba untuk memetakan kembali ya, kira-kira kalau sudah terbentuk satu candle hijau kemarin, apakah akan lanjut naik atau justru akan kembali turun ya. Dari sisi time frame D1 ya, ini kecenderungan masih bergerak naik.
meskipun ada penolakan ya, masih tetap bergerak naik ya. Kemudian selanjutnya kita ambil di time frame H4 ya. Di time frame H4 kita lihat ya, ini sudah mulai bergerak naik, dari kecenderungan turun, sudah mulai pelan-pelan bergerak naik. Sehingga hari ini meskipun ada pengurangan kekuatan bullish ya, masih akan berpeluang kembali naik. Sampai di mana ya, nanti kita lihat di area resisten di kisaran 2043. Kita ambil ke time frame yang lebih kecil lagi ya, ambil time frame yang lebih kecil lagi. Kemudian kita tarik area retracement-nya ya. Oke, area retracement kita ambil di sana, kita tandai dulu yang pertama, kemudian yang kedua kita tandai di sini. Dengan demikian, kalau kita ambil garisnya, ini masih bergerak seperti ini. Nah, ini sudah mulai ada tanda kecil ya, meskipun harus diuji nanti. Akan kembali bergerak turun jika tidak bisa menembus di area warna biru di sini ya. Oke, kita lihat seperti ini. Kemudian nanti akan kembali terkoreksi kecil, kemudian bisa balik turun lagi. Sementara ketika dia nanti menembus di area ini ya, di kisaran berapa ini, 2030, maka berpeluang akan kembali naik, kemudian akan retest di sana. Setelah itu bisa mantul kembali ya. Nah, kita bisa manfaatkan peluang kecilnya, space kosongnya, dengan tetap memperhatikan dari sisi daily range ya. Kita memperhatikan dari sisi kemampuan pergerakan dalam satu hari ya. Hari Jumat bisa jauh lebih panjang dari hari-hari sebelumnya ya. Kita ambil yang lebih panjang mungkin untuk mengantisipasi lonjakan di hari Jumat ya. Oke, saya kira mungkin ini dulu ya, tidak usah terlalu banyak. Kemudian kita coba tarik garis ya, yang relevan saja, artinya yang masih masuk akal ya. Kemudian di sisi bawah kita lihat apakah ada penolakan ya. Kita ambil sisi yang banyak ditolak di sini. Oke, 2 titik untuk daily range-nya kita sudah tandai di atas dan di bawahnya. Sementara untuk memanfaatkan peluang di dalamnya, kita bisa menempatkan posisi buy di sana di 2027 ya. Buy-nya kita bisa menempatkan 2027.00, kemudian nanti kita targetkan di 2033 ya. Oke, 2033, kemudian target berikutnya di 2039 ya. Kita tandai untuk target yang pertama 2033.06 ya. Area ini juga nanti bisa menjadi area uji kekuatan bullish ya. Apakah nanti di sini ada penolakan, ada loss momentum, ada perubahan warna yang signifikan dan sebagainya, kita nanti perhatikan.
Kemudian di target berikutnya masih mampu menembus dengan bullishnya, momentum bullish yang tebal. Kita akan targetkan di kedua 2039.11 ya. Sementara tadi area jenuhnya maksimum hari ini kita perkirakan di 2062. Area jenuh kita perkirakan di 2062. Sementara untuk di sisi bawah ya, kita memanfaatkan juga ada banyak peluang di sana. Kita menempatkan posisi sell di 2016.68. Kemudian kita akan targetkan untuk yang terdekat. Kita targetkan yang terdekat di 2009 ya, 2009. Target yang pertama di 2009.96. Kemudian jika ini mampu ditembus dengan baik dengan momentum yang lebih besar tentunya, maka kita bisa menempatkan di posisi berikutnya ya. Kita bisa menempatkan target yang kedua di ujung level psikologisnya ya. Target yang kedua di 2002.95. Terakhir untuk area jenuh ya, kita maksimumkan di 1980. 1980 ya. Nanti kita akan uji di area ini apakah ada pelemahan atau bahkan ada momentum. Saya yakin walaupun ada momentum, tetap saja berpeluang akan melemah di sana ya, karena cukup jauh, sudah lebih dari tinggi dari sebelumnya atau lebih panjang dari sebelumnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk hari ini, kisi-kisinya ya. Sekali lagi, tidak untuk sinyal, sehingga untuk menempatkan atau untuk menekan tombol buy dan sell silahkan dipertimbangkan sesuai dengan style masing-masing. Ini hanya adalah satu pandangan, mau dipakai silahkan, tidak dipakai juga tidak masalah ya. Artinya teman-teman juga boleh menentukan sendiri. Kita ketemu di pekan depan. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan maksimum profit kita hari ini, dan tentu seterusnya bisa menjaga konsisten profit kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.